Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Habatal kiram, segenap para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, para ustadzah, segenap kaum muslimin wal muslimat, segenap siswa-siswi MTSN 7 Kediri, bil khusus kelas 9 DO, 9F, 9G, 9H, segenap teman-teman yang saya bimbing mapel skwa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tak henti-hentinya saya mengajak teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan keimanan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini saya dan teman-teman semuanya masih diberi anugerah berupa kesehatan, umur yang masih panjang, sehingga kita masih bisa untuk memperbaiki diri kita, untuk mengoreksi diri kita dan beramal solih sebagai bekal nanti kita melanjutkan kehidupan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap siswa-siswa MTSN 7 Kediri yang saya banggakan, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita, saudara Abda, kelas 9H, yang kebetulan berdomisili di Kandangan. Dia bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana menyikapi fenomena di sebuah dusun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang katanya ada sebuah panggilan gaib jam 12 ke atas, dan bagaimana cara kita menyikapinya, Pak, baik sebagai seorang muslim yang beriman maupun sebagai orang yang berpengetahuan. Kita berada di zaman teknologi ilmu yang sudah sangat tinggi." Baik, pertanyaan tersebut pertanyaan yang sangat-sangat bagus bagi saya, karena menunjukkan bahwasanya si penanya itu mempunyai daya kritik yang cukup bagus. Berarti ada fenomena di sekitar kita ditanyakan kalau kita memang tidak mampu. Jawaban saya terkait pertanyaan tersebut adalah fenomena semacam itu, yang dikatakan panggilan gaib, yang kemudian nanti katanya itu adalah sebuah jin, yang jin itu nanti membawa penyakit namanya pagebluk atau taun, itu sebelum ada postingan semacam itu di medsos, itu sudah ada. Saya mendapat keterangan secara langsung dari salah satu teman kita dari 9I yang berdomisili di Puncu, saudari Zari, yang juga bertanya hal yang sama. Sebenarnya sudah saya jawab di salah satu grup WA itu. Kemudian selanjutnya adalah saya sendiri, saat saya mengecek kambing-kambing saya di daerah Puncu, tepatnya di daerah Margomulyo sana, saya ketemu dengan tuan rumah yang mempunyai seorang nenek yang sangat tua. Itu memberi wejangan kepada saya agar mulai bengi nang omah sampean enek wong sing dodok-dodok nyebut jenengmu, kuwi aja dibuka. Engko sampean kok mati lek jawab, lek buka lawang sampean. Nah, itu saya didhawuhi oleh seorang nenek-nenek. Saya sih nggih ngangguk-ngangguk mawon, karena untuk sebagai bentuk penghormatan kepada beliau yang lebih tua. Lantas apakah hal semacam itu harus dipercayai, Pak?
Harus diketahui nggih, kalau apa yang disampaikan oleh teman-teman itu terkait ada keterkaitan dengan musibah yang berada di sekitar kita, penyakit yang begitu mewabah dengan gejala yang sama, kemudian fenomena kematian luar biasa. Di dusun saya 1 minggu ini ada 15 orang yang meninggal. Itu fenomena yang luar biasa sebenarnya. Tapi apakah itu disebut dengan namanya pagebluk Pak, yang dibawa oleh jin ngoten? Dalam bahasa kitabnya disebut taun ngoten nggih. Menyikapi hal semacam itu kita harus berpikir ulang ngoten nggih, kita harus mengkajinya dan menyocokkan keterangannya bahwasanya ngoten nggih, bahwasanya namanya penyakit taun atau pagebluk dalam bahasa Jawa kita itu, kalau dikatakan penyakit taun dibawa oleh jin, itu kok bagi saya kurang tepat. Karena kenapa? Biasanya jin itu selalu berkoneksi, berkawan dengan orang-orang yang buruk, sehingga nanti kalau pagebluk atau taun itu membunuh orang yang baik, maka nanti berarti taun itu disuruh oleh orang yang jahat. Artinya taun itu hanya membunuh orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya boleh dicek di keterangan di kitab Tafsir Munir bahwasanya dulu orang-orang Bani Israel itu pernah diazab oleh Allah dengan penyakit taun. Dari keterangan ini, maka kalau dikatakan taun itu dikawal atau digerakkan oleh jin, itu kurang tepat. Karena ada peristiwa bahwasanya Bani Israel dulu itu pernah dikirimi bala musibah berupa penyakit taun. Nah, sehingga kalau dikatakan itu digerakkan dikawal jin tidak tepat. Karena itu orang Israel yang mendapatkan musibah itu sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fenomena semacam ini kita menyikapinya, apalagi kita berada di masa ilmu pengetahuan sudah cukup tinggi, tetapi kita harus menyikapinya dengan bentuk tawazun. Kita juga jangan tidak utuh percaya secara total. Jangan demikian. Nah, karena kenapa? Oh, secara keilmuan itu tidak bisa dibuktikan. Itu pasti corona yang membunuh orang-orang itu, karena ngeten. Sehingga nanti kita itu seakan-akan menafikan halal gaib. Itu juga kita sebagai seorang yang beriman yang diwajibkan untuk mengimani hal-hal gaib, kita menafikannya, maka itu juga tidak boleh. Karena akan nopo jenenge ngarani akan membuat keimanan kita nanti bermasalah. Jadi kalau memang kita tidak bisa menjangkau secara kegaiban, kemudian kita ketemu dengan seorang sesepuh yang mengatakan bahwasanya itu memang ada sebuah bala yang digerakkan oleh barang-barang gaib, mungkin kayak jin atau apa, yang maka kita nanti menyikapinya sedang-sedang saja. Kita tidak usah takut berlebihan, karena sebenarnya yang paling bahaya adalah rasa takut yang berada dalam diri kita, itu bisa membunuh kita sendiri. Bukan penyakitnya, bukan wabahnya, bukan jinnya, tetapi perasaan takut yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi fenomena semacam itu bertepatan dengan kita berada di masa yang penuh dengan cobaan, musibah kayak gini, maka kita harus menyikapinya secara proporsional, secara tawazun. Juga kita tidak boleh mengkaitkannya dengan titik corona, ngoten kan? Juga kita tidak kurang bijak. Karena kenapa? Kita tahu sendiri bahwasanya banyak informasi-informasi yang ditemukan di masyarakat, entah itu valid atau tidak,
banyak orang yang dipaksa untuk mengakui mempunyai penyakit corona agar dipermudah proses administrasinya oleh rumah sakit, itu banyak. Tetapi itu tidak disikapi oleh pihak yang berwajib, yang berwenang, karena kita berada dalam kondisi darurat, terlalu banyak permasalahan sehingga fokus di penanganan corona itu sendiri. Tapi yang jelas kita menyikapi semacam ini, kita harus ingat sebuah doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul basir, gitu nggih. Dengan menyebut asma Allah, tidak ada sesuatu makhluk yang berada di bumi dan di langit yang bisa memberi bahaya kepada kita semuanya. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita harus meyakini bahwasanya corona, kita harus meyakini bahwanya pagebluk, taun ataupun jin sekalian itu tidak mempunyai daya dan kuasa apapun. Tidak ada salah satu di antara mereka itu bisa mempercepat kematian seseorang, juga tidak bisa untuk mengundurkan masa ajal kita. Jangankan mereka, malaikat Israel saja pun berkata, kalau toh Allah berkehendak untuk tidak membunuh, mencabut nyawa seekor nyamuk, saya dalam tanda kutip malaikat Israel tidak bisa untuk mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, apalagi nyawanya manusia. Oleh karena itu, mari kita mensikapinya dengan selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dan sebagai bentuk ikhtiar, kita jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi juga terlalu alay lah, jangan terlalu lebay. Enggak jamaah di masjid, alasannya kenapa? Enggak corona. Lah wong sakdurunge corona wis jarang jamaah nang masjid kok Jangan dijadikan alasan kayak gitu, terutama di daerah-daerah yang berzona hijau. Kita tidak usah takut berlebihan. Tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah, berdoa itu nanti akan lebih cepat ijabah dengan kita bertawasul kepada segenap kedua orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita. Dan bisa dipahami? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di akun YouTube saya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan juga bisa di-share di grup WA. Dan sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.